Dan hasilnya jadi ketupat mini. Alhamdulillah lumayan. Udah jadi 7. Ini yang belum dicolokin. Sebentar lagi. Lupa. Ini sih kalau dari bentuknya ketupatnya sempurna. Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bakal camping lagi, menikmati berbuka puasa dan sahur di alam. Kita bakal camping di daerah Lembang lagi, tapi berbeda tempatnya dari yang minggu lalu ya. Kita bakal camping di Tangkal Pinus. Kira-kira ada keseruan apa di camping kali ini? Ditonton video dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Nah, untuk sekarang kita pakai si Mumun lagi nih teman-teman. Kita pakai si Mumun lagi, tayang di channel Bang Sandi Camping. Channelnya udah saya ubah namanya ya. Udah bukan moto camping, moto camp lagi, tapi Bang Sandi Camping. Jadi mau pakai Mumun kayak mau pakai apa kayak tayang di channel ini nggak masalah dong. Walaupun begitu saya tetap pakai aksesoris buat motoran nih. Karena saya sampai sekarang belum kuat, belum sanggup buat motoran di bulan puasa ini. Aduh, ampun. Mudah-mudahan minggu depan lah bisa ya. Nah, ini yang saya pakai sekarang jaket dari Rabbit and Wheels. Produk lokal asli Bandung kita yang sudah terkenal kemana-mana ya. Kalau teman-teman nanti ada yang minat, silahkan di klik keranjang kuningnya, di check out barangnya sebanyak-banyaknya. Kita besarkan brand-brand lokal dalam negeri kita sampai ke mancanegara ya. Untuk camping sekarang ini walaupun masih sama-sama bulan puasa teman-teman, tapi agak sedikit berbeda nanti. Kita bakal berbuka puasa pakai menu lebaran. Saya mau masak masakan-masakan yang biasanya ada pas cuman waktu lebaran aja. Makanya teman-teman yang udah nggak sabar buat lebaran, ditonton video ini sampai dengan selesai nanti. Bakal seru banget. Saya juga nggak tahu bakal berhasil apa enggak, karena ini baru pertama kali juga lah saya coba mau bikin ketupat, bikin opor ayam, kentang balado. Ya pokoknya menu-menu yang ada pas di hari raya Idul Fitri aja. Jadi vibes-nya nanti bakal vibes lebaran banget ya. Walaupun ini masih bulan puasa. Makanya saya pengen cari camping groundnya itu yang walaupun malam lumayan agak terang, nggak terlalu gelap-gelap banget. Karena kan kita bakal makannya nanti malam nih, jadi harus agak terang dikit. Makanya mungkin saya bakal pilih di Tangkal Pinus. Saya udah pernah camping di sana. Kalau di sana banyak pencahayaan lampunya. Penasaran gimana rasanya masakan saya? Hasil belajar dari YouTube. Ditonton video sampai dengan selesai. Marhaban ya Ramadan, sebuah kalimat yang selalu dirindukan kehadirannya oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan yang penuh berkah, yang membawa ketenangan, kebersamaan, juga cerita-cerita sederhana yang penuh makna. Di video kali ini, saya ingin menggambarkan kesibukan yang selalu hadir menjelang akhir Ramadan. Kesibukan yang mungkin terlihat biasa, namun sebenarnya menyimpan kehangatan yang luar biasa. Kesibukan para ibu rumah tangga dalam menyiapkan hidangan terbaik untuk Hari Raya Idul Fitri. Namun kali ini, suasananya sedikit berbeda. Jika biasanya menu lebaran dimasak di dapur rumah, kali ini saya akan mencoba menghadirkan suasana yang tidak biasa. Memasak menu khas lebaran di tengah hutan. Karena pada akhirnya makna lebaran bukan hanya tentang tempat, bukan pula tentang kemewahan hidangan, tapi tentang rasa syukur, kebersamaan, dan niat tulus dalam setiap prosesnya. Alhamdulillah teman-teman, saya udah check in dan tempatnya sepi. Kita bebas nanti mau buka tenda di mana aja. Terus untuk harganya di sini itu kalau camper van hitungannya satu orangnya itu 281.000. Sedangkan
kaget teman-teman. 281.000 itu kita udah dapat semua fasilitas, ada toilet, musola, kemudian ada juga alpatra atau apa gitu ya, yang binatang kayak kambing gitu. Ada di taman binatangnya, kebun binatangnya. Kemudian dapat juga sarapan, cuman bisa diganti untuk sahur. Makanya saya minta untuk sarapannya diganti pas sahur besok subuh gitu. Jadi subuh kita nggak usah masak-masak lagi. Kemudian mobil 75.000. Jadi totalnya berapa tuh? 350, ya segitulah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi masuk ke lokasi camping groundnya. Alhamdulillah kita udah sampai di lokasi campingnya, Tangkal Pinus Camping Ground. Yang 1 tahun lalu pas bulan puasa juga saya solo camping di sini sendirian. Nah kita bakal buka tenda di bagian sini aja karena dekat dengan colokan listrik. Untuk toiletnya sebelah sana. Oke, nggak pakai lama-lama karena saya mau masak agak ribet sekarang. Langsung aja kita eksekusi. Kita buka dulu awningnya biar enak buat nyusun-nyusun barang. Nah kalau misalkan belum kebuka awning takut keburu hujan. Oke, kita buka-buka dulu kursi sama meja-mejanya. Untuk tenda sekarang kita pakai satu tenda aja, Altrek yang Helios, biar nggak terlalu ribet buka-buka tendanya, nggak kelamaan juga. Alhamdulillah beres juga bangun tenda, buka awning.
sama persiapan. Aduh, ini waktunya saya mau bikin ketupatnya dulu. Mulai dari daun ini ya, daun kelapa, bukan beli jadi teman-teman. Sore-sore gini udah dingin banget di sini. Padahal baru jam 3. Susah banget nyari daun kelapa itu, dapatnya yang kecil-kecil gini nih. Nggak apa-apa, karena saya buat makan sendiri, bukan buat lebaran beneran ya. Cuman pengen suasana lebaran aja saya, makanya kita bikin ketupat, opor ayam, sama tempe, kentang balado. Ih, enak banget. Daun kelapanya kekecilan teman-teman, kependekan. Jadi ini kelapa yang terlalu, tadi sih ngambilnya di pohon dekat rumah, jadi bukan beli. Soalnya nyari di pasar nggak nemu. Nah, akhirnya harus saya kecilin lagi si ketupatnya, dan hasilnya jadi ketupat mini. Sudah nggak apa-apa deh. Yang penting kita bikin sendiri. Nah, ini saya cobain lagi ya. Daunnya cuma segini tuh. Semeter paling. Kurang jadinya. Ini ya, saya coba buat lagi. Ini karena kecil banget, jadi ya ketupatnya pun hasilnya jadi mini-mini. Oh, ada yang bisa nggak? Jadi 2. Udah, ini tinggal dikenceng-kencengin aja, biar nanti berasnya nggak keluar pas dimasak. Kecil banget. Alhamdulillah lumayan, udah jadi 7. Susah banget bikinnya karena daunnya kecil-kecil. Ini daunnya sih satu lagi, ketupat ijo. Kalau daunnya kecil-kecil nih jadi makin susah. Kecil pendek. Kayak apa tuh kecil pendek tuh? Oke, jadi ada 8 ketupat mini. Sekarang kita lanjut masukin berasnya. Lumayan capek juga bikin ketupat. Biar lebih baik saya disuruh nyari kayu bakar ke dalam hutan daripada suruh bikin ketupat. Nah, di sini kayu bakar banyak juga. Nanti malam kita bakar-bakar. Nah, karena saya mau bikin kentang baladonya dulu. Ada orang camping bawa blender. Kalau ngulek-ngulek lagi takut batal puasanya, nggak kuat nanti, keburu haus. Kita pakai blender aja. Apakah listrik di sini bakal ngejetrek? Kita coba. Ini belum dicolokin. Gampang ternyata ngulek cabai pakai blender itu ya.
Oke. Ngeblendernya beres, sekarang kita masukin ketupatnya. Biar bisa dimasak dulu deh ketupat. Nah, isinya itu setengah lebih sedikit lah, 3/4 deh berasnya. Jangan terlalu penuh, jangan terlalu sedikit juga. Supaya hasilnya mantap. Nah, sekarang saya panasin dulu airnya sampai dengan mendidih. Nanti setelahnya baru ketupatnya dimasukin nih teman-teman. Cara masaknya saya pakai 15 20 15. 15 menit rebus, kemudian 20 menit diamkan, matikan apinya, kemudian 15 menit lagi rebus lagi. Ini bakal mantap nih, ketupat mini-mini buat buka puasa. Cuman ada 8 ketupat, cukup lah ya. Mudah-mudahan pancinya juga muat. Sambil nunggu airnya mendidih, ini saya mau potong-potong dulu kentangnya. Kita bikin kentang baladonya. Duh, kalau udah gini jadi nggak sabar pengen cepat-cepat lebaran. Ini sih gambarannya ibu-ibu kalau menjelang malam Idul Fitri ya. Sibuk. Ini sih masaknya porsi sedikit, porsi kecil. Gimana kalau ibu-ibu ya? Porsinya buat satu keluarga, buat tamu-tamu yang datang juga. Luar biasa perjuangan ibu-ibu ya. Ibu rumah tangga. Saya masak dikit gini aja udah kewalahan. Minyaknya udah mulai panas. Ini saya goreng kentang, pete, sama ati ayamnya dulu. Nantilah minggu depan mungkin baru saya bisa camping atau touring pakai motor. Biar sekarang berarti baru hari ke berapa sekarang ya? Ke 10. Hari ke 10. Oke, nanti di minggu depan harusnya udah aman. Masih susah ngelawan godaan. Takutnya kalau maksain pakai motor tiba-tiba di jalan si cakinya belok ke warteg kan nggak lucu. Cukup untuk kentang sama hatinya kita goreng dulu bawang. Ini tadi saya lupa nggak ngambil gambar si ketupatnya. Udah 15 menit direbus. Tuh, saya udah matiin apinya. 20 menit didiamin, sekarang dihidupin lagi. Hidupin lagi 15 menit.
Ya, sekarang giliran opor ayamnya. Tepat jam 5. Kita rebus dulu ayamnya. Ketupatnya udah 15 menit. Udah mendidih. Matiin lagi. Ini udah matang nih. Mungkin itu juga. Biasa cuman tutor dari YouTube aja. Katanya sih begitu. Sambil nunggu, itu karena rebus ayamnya lumayan agak lama juga. Saya mau nunjukin nih sekeliling di camping ground ini. Jadi kalau misalkan camping ke sini bawa anak-anak bisa banget sih. Suasananya nggak horor. Jadi tenang aja. Sama ada ini nih, ada binatang itu. Tadi di depan namanya beda. Apalakatia apa? Inilah nanti kalau saya tahu saya tulis di pas ngeditnya. Oh, disimpan kayaknya. Biasanya di sini nih. Mungkin kalau udah sore dia istirahat juga kan. Bobo juga. Oh iya. Tuh, tutup. Jadwal hewan alpaka. Alpaka keluar kandang jam 8.30. Kelinci masuk taman jam 9. Kuda jam 8.30. Oke. Berarti besok pagi nanti kita lihat. Apa tadi namanya? Saya lupa lagi. Alpaka. Jadi kayak kambing gitu deh. Ini kudanya yang hitamnya. Kita lanjut lagi masak. Itu tadi cuman hewan-hewannya pada lagi di kandang kalau misalkan udah sore gini. Besok pagi jam 8.30 tadi infonya sih begitu bakal dikeluarin. Ini sekarang kita tumis dulu bumbu-bumbu opornya. Seperti biasa sekarang masak nggak pakai ribet. Saya udah pakai bumbu racik opor spesial. Kita masukin serehnya. Sereh bukan sih namanya. Kita masukin ayamnya. Jadi ini langsung dihabisin aja, nggak usah disisa-sisain, nanti diambil lagi dari tempat sampah. Warna opornya udah langsung terlihat, tercium, menggoda. Ketupatnya setelah didiamkan lagi 20 menit, tinggal kita gantung aja. Satu biar kering, kedua biar makin pulen si ketupatnya nanti. Ini sih kalau dari bentuknya ketupatnya sempurna. Sempurna. Nah,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ketupat. Mantap buat saya sendiri buka puasa. Karena kalau sahur nanti ada dikasih dari sini. Rambut saya kena lecek. Ini dia sekarang opornya udah mulai mendidih. Harusnya jangan ditinggal ya teman-teman. Diaduk-aduk terus biar apa namanya santannya nggak ngegumpal. Tapi ini nggak ngegumpal sih. Sejam lagi 45 menit deng. Sekarang 5.30 pas 45 menit lagi. Opor ayamnya sudah matang. Mantapnya, mantapnya. Ini sekalian saya mau bikin bubur kacang hijau buat takjilnya. Pindahin dulu penuh. Padahal baru 2 kali goreng saya. Alah jatuh lagi. Ini dia kentang balado hati petei sama opor ayam, ketupat. Ketupatnya masih saya gantung. Ini bawang goreng yang keiteman sama kerupuk. Kalau takjilnya masih on progress. Bubur kacang hijau. Sebentar lagi. Lupa. Astagfirullahaladzim. Ya. Hilang setengah. Nggak apa-apa lah ya. Tadi saya pengen makan buburnya yang puas, malah tumpah dia. Masih banyak sih, hilang setengah. Ya, biarin lah. Aja. Tuh, menu lebaran. Jadi ada ketupat, ada opor ayam, kentang balado hati, kerupuk. Tapi apa ya, kayak ada yang kurang ya. Kalau lebaran tuh menunya apa aja ya? Kerupuk udah, opor udah, apa lagi ya? Wah, rendang teman-teman, saya lupa. Masak rendang lama lagi ya. Aduh. Padahal tadi kalau saya beli daging keburu sih masak rendang dulu. Mana? Nggak ini dong, nggak afdol dong menu lebarannya. Ya. Tenang teman-teman. Ini dia, seperti biasa, rendang Padang Mak Ugi. Rendang asli Padang yang dimasak sama orang Padang asli. Ini rendang Mak Ugi ini penyelamat banget memang. Saya lagi galau tadi, rendang lupa dimasak. Tapi tenang, ada rendang siap saji dari Mak Ugi. Ini teman-teman, kalau misalkan ada yang minat nanti buat lebaran, buat hampers, bisa di DM aja ke IG-nya Rendang Padang Mak Ugi. Nanti saya cantumkan IG-nya di video di bawah sini. Ini rendang asli Padang yang buatnya orang Padang. Kalau misalkan teman-teman mau datang langsung ke tempatnya, bisa di Grand Wisata Bekasi ya. Tapi
Kalau mau kepo-kepoin dulu produknya apa aja, bisa di DM ke IG-nya. Karena selain rendang ada lagi produk lainnya. Ini saya mau panasin dulu. Bercanda teman-teman. Jadi rendang ini udah siap saji, tinggal kita panaskan aja. Karena kemarin saya dapat kiriman tiba-tiba ngedadak tanpa aba-aba, tanpa permintaan. Ini saya simpan di kulkas. Ini kalau misalkan disimpan di kulkas bisa tahan berbulan-bulan. Kalau disimpan di suhu ruangan bisa 1 minggu atau 2 minggu gitu. Nah, tuh plastiknya kemasannya double kayak begini ya. Jadi tenang aja, mau dikirim kemanapun itu dia nggak akan bocor-bocor minyaknya. Cus, tinggal dimasukin saja. Nah, rendang Padang mau gitu tinggal dipanasin aja kayak begini. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 potong. 5 potong rendang di dalam kemasan siap saji yang berapa gram sih ini? 250 gram. Alhamdulillah, selamat saya gara-gara rendang Padang Maugi ini. Jadi menu lebarannya sempurna. Menu lebaran yang dimakan di buka puasa. Ada nggak teman-teman yang begitu? Kayaknya cuma saya ya. Di luar H-1 lebaran ya. Biasanya kalau H-1 lebaran, orang tua kita udah masak rendang, masak opor ayam, pasti malamnya kita cicipin. Buka puasanya pakai rendang, pakai opor ayam. Oh, ini lebaran masih sekitar 20 hari lagi. Saya udah majuin lebarannya. Majuin menunya. Menu lebarannya. Alhamdulillah pas banget waktunya. Saya baru beres masak, walaupun ini bubur kacang hijaunya masih belum ya. Lama banget matang bubur kacang hijau itu. Saya mau batalin puasa aja dulu deh. Akhirnya batalin puasanya nggak pakai takjil, nggak pakai bubur kacang hijau, air putih aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Nikmat banget rasanya teman-teman. Nah, sambil nunggu opornya anget, kita takjil dulu. Saya mau belah-belah ketupatnya dulu deh. Udah lapar. Ini momen yang paling ditunggu-tunggunya nih. Belah ketupat buatan saya sendiri. Kira-kira hasilnya bagaimana? Mengecewakan atau memuaskan? Wah, memuaskan. Matang sempurna. Alhamdulillah. Selamat lebaran teman-teman. Selamat berbuka puasa teman-teman. Lihat nih teman-teman. Vibes lebarannya berasa banget. Alhamdulillahnya saya masaknya berhasil juga. Nggak gagal. Ini opor ayamnya. Pakaiin rendang Maugi.
Terima kasih Mak Ugi udah ngirimkan saya rendang lagi. Kasih kentang baladonya. Pakai kerupuknya. Lebaran nggak tuh? Oke lah. Selamat makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah enaknya. Nikmatnya. Ini benar-benar saya berasa udah lebaran sekarang. Ini enak banget. Masakan terenak yang pernah saya bikin. Padahal baru kali ini. Tadi malam saya coba belajar dari YouTube. Video. Bikin opor ayam. Bikin ketupat. Tapi hasilnya nikmat banget. Ayamnya tuh. Opor ayam. Empuk banget dagingnya. Rendang Mak Uginya juga dagingnya empuk banget. Pakai pete, kentang, sama ketupatnya. Lihat teman-teman, tuh kuahnya udah kecampur sama bumbu rendang, medok banget, enak banget. Hai. Meng, udah kucing. Mau opor ayam nih. Mana? Kalau teman-teman mau nyobain di rumah, cobain. Teman-teman tinggal buka IG, pesan rendang Padang Mak Ugi, beli ayam 1/4, cari yang PR-nya itu sih, kalau bukan menjelang lebaran ya, cari daun kelapa, bikin ketupatnya, itu rasanya beda, nikmatnya beda dengan kalau kita beli makanan jadi. Alhamdulillah. Kenyang. Takjilnya belum matang juga. Barusan saya coba masih keras. Tapi saya punya takjil yang tadi terlupakan juga. Saya beli alpukat Lembang yang besar-besar gitu. Coba deh saya mau belah dulu alpukatnya. Telat harusnya tadi sebelum
makan berat, kita makan ketupat dulu. Tapi sebelum itu saya mau sholat dulu. Alhamdulillah, kenyang nyo. Nah ini lihat dia, besarnya ini, beda sama kepala saya tuh. Ini alpukat Lembang, kalau teman-teman pergi ke Lembang, yang ada jual di pinggir-pinggir jalan, dan minta aja yang matangnya. Kalau misalkan teman-teman mau dibawa dulu, ya jangan yang matang. Masih banyak yang masih harus nunggu dulu. Kita lihat, ini alpukat apa sih namanya? Wih, ini makan satu aja kenyang sih. Beneran matang ini. Teman-teman kemarin udah nyaranin makan alpukat pakai gula, terus kasihin susu, sama kasih kopi. Cuman saya nggak bawa kopi, aduh kopi saya ketinggalan. Bukan ketinggalan sih, belum beli lagi. Yang kopi tanpa gulanya habis. Ada juga kopi yang biasa. Yang tak kunjung datang DM-nya, padahal saya spill terus. Kopi apakah itu? Sama drone, mohon maaf ya, sekarang belum ada view drone lagi karena drone saya masih bobo. Masih bobo cantik dia, belum saya benerin. Satu biji, bayangin, penuh satu mangkok gini. Ini bakal kenyang banget sih. Kemarin ada yang bilang gulanya kebanyakan. Kalau saya justru suka gulanya. Suka banyak gulanya. Ini yang saya bilang alpukat itu daripada di jus, mending dimakan begini. Cobain. Bismillah. Enaknya. Alpukat ini juga bagus buat kesehatan kulit, biar awet muda, biar nggak keriput. Saya begitu buang sampah, itu tong sampah ya. Tong sampahnya belum saya pindahin, masih di sana. Saya kayaknya insya Allah jadi teman-teman untuk lebaran pakai si Mumun keliling Sumatera. Kita ke Sumatera lagi pas hari pertama cuti lebaran deh, langsung berangkat. Mudah-mudahan gak macet, mudah-mudahan lancar di perjalanan, dan yang paling penting mudah-mudahan saya sehat-sehat aja. Jangan kayak kemarin saya sampai sakit. Belum tayang. belum. Ya udah, itu tanda tanya besar aja. Saya sakit kenapa? Itu di road trip ke Bali kemarin. Saya sakit, teman-teman. Makanya mudah-mudahan nanti yang next long trip yang ke Sumatera, keliling Sumatera, mudah-mudahan saya aman-aman aja. Mohon maaf. Ngaduknya pakai ini lagi, saya nggak bawa sendok kecil. Soalnya kalau nggak ngopi pamali katanya. Ada satu video saya yang selama 50 menitan itu saya nggak ngopi sama sekali. Dikomplain coba, nggak asik katanya, nggak ada ngopinya. Biarlah sekarang kita kopi gula lagi. Makanya nanti nextnya kalau saya mau camping lagi, sehari sebelumnya lah saya udah siap-siapin barang-barangnya. Ini kopi ketinggalan. Oke, selamat ngopi teman-teman. Bismillah.
nikmatnya. Sembunyi dia. Setelah perut terisi kenyang dan tubuh kembali bertenaga, saya memutuskan untuk mematikan kamera sejenak. Bukan karena tidak ada lagi yang ingin dibagikan, melainkan ada suasana yang hanya bisa dinikmati dengan hati yang benar-benar hadir, tanpa lensa, tanpa narasi, tanpa kebutuhan untuk menjelaskan. Malam turun perlahan, seperti selimut gelap yang menyelimuti dunia dengan kelembutan. Udara terasa lebih jujur ketika senyap mengambil alih. Angin berbisik lirih, menyentuh dedaunan yang bergoyang pelan. Namun di sela-sela ketenangan itu, terselip sebuah ketakutan yang samar. Bagaimana jika suatu hari nanti saya tidak bisa lagi menikmati alam seperti ini? Bagaimana jika waktu, keadaan, atau usia membuat langkah ini tidak lagi leluasa? Pikiran itu datang begitu saja, seperti mengingatkan bahwa setiap momen adalah anugerah yang tidak selamanya tinggal. Di bawah langit yang luas ini, kegelisahan terasa mengecil. Ambisi yang biasanya riuh perlahan mereda. Yang tersisa hanyalah rasa cukup, rasa bahwa hari ini sudah dijalani sebaik mungkin, rasa bahwa tubuh ini masih kuat untuk melangkah, mata masih mampu melihat keindahan, dan hati masih bisa tersentuh oleh hal-hal yang sederhana. Nggak kerasa, ini udah malam banget. Sekarang udah jam 12.40. Saya nikmati suasana, nikmati udara dinginnya sambil ngedit-ngedit video. Nggak kerasa waktu udah malam banget. Kayaknya waktunya sekarang kita tidur supaya nanti pas subuh diantarin makan sahur saya kebangun. Nikmat banget ya Allah, indah banget pemandangannya. Karena kalau di sini kita camping terang semuanya, kelihatan pemandangan malam-malam juga. Ya, saya persiapan dulu masuk tenda. Kita istirahat sekarang, masuk dalam tenda. Tenda mungil tapi saya suka banget, enak banget. Di dalam tendanya hangat, nggak terlalu dingin karena dia kecil. Jadi hangat tubuh saya tuh kekurung di dalam tenda ini. Ada selimut, jadi aman, mau dingin kayak gimana pun juga. Nah, kayak selimut, pakai bantal, pakai guling. Oke teman-teman, selamat istirahat. Jumpa lagi nanti subuh pas kita sahur. Saya istirahat dulu. Selamat pagi teman-teman. Sekarang udah jam 4. Makan sahur kita udah dianterin. Kita makan sahur dulu, mumpung belum imsak. Nah, ini dia makan sahurnya. Tapi saya mau nambah opor ayam nanti deh. Kita panasin lagi opor ayamnya. Ini apa sih? Kayak nasi tim gitu. Kita tambahin opor ayam sama sayur sop. Dan hari ini dari kemarin kita camping itu nggak ada kabut tebal. Tapi dinginnya lumayan sih, di 15 derajat barusan. Kalau rendangnya sih sisa 1. Ini rendang juga harus dipanasin nih. Dinginnya. Opornya udah hangat, nggak usah lama-lama, cuma ngangetin aja. Giliran rendangnya nih. Rendangnya sisa 1, terus minyaknya beku.
Padahal saya simpan di dalam si mumun nih. Tuh, susah ngeluarinnya juga. Oke, cukup. Takut keburu imsak. Piring lupa lagi. Nasi dari camping groundnya kita tumpahin aja ke sini tuh. Wih, mantap. Simpan rendangnya di atas. Kucurin kuahnya. Sama opor ayam. Madep. Oke teman-teman, kita makan sahur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Bismillah. Enak nih. Pus? Mau ayam, Pus? Nih. Sahur, sahur. Ayam. Alhamdulillah habis. Puasanya harus kuat hari ini. Nggak ada godaan. Saya kira air jam-jam tadi. Kecil banget. Habis ini nunggu dulu subuh, langsung bobo lagi. Kita bobo lagi, bangun siang pokoknya sekarang. Bangun siang, bongkar tenda, pulang sampai di rumah udah azan maghrib kan. Jangan lupa ini dulu, nanti siang-siang kebayang-bayang. Satu aja, nggak boleh banyak-banyak, nanti sakit. Tuh, sekarang udah jam 5, kayaknya waktunya bobo lagi. Karena masih dingin banget subuh-subuh di sini. Udah nggak kuat saya. Jumpa lagi besok pagi, bukan besok pagi, nanti pagi pas matahari udah di atas. Nggak kuat dingin. Dadah. Selamat pagi teman-teman, alias siang. Saya bangun siang banget sekarang. Jam 10 baru bangun. Sekarang udah jam 10.19. Wah, luar biasa, memang nyenyak banget tidurnya. Karena udaranya sejuk juga.
Ya, begitulah suka duka camping di alam kayak begini, apalagi tempat-tempat yang dingin ya. Kadang kita nggak bisa tidur gara-gara saking dinginnya, kadang malah tidur nyenyak karena dinginnya. Tergantung kondisi badan. Kalau misalkan kondisi badan lagi fit, kita di tempat dingin itu tidurnya jadi nyenyak banget. Ya, kira-kira seperti itulah camping saya, teman-teman, di bulan puasa. Terus kita masaknya masak menu lebaran. Jadi serasa kemarin itu lebaran, tapi sekarang puasa lagi. Saya bingung sekarang mau ngapain lagi, karena kita ya seperti biasa udah nggak bisa masak-masak lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya mau santai dulu sebentar, ngumpulkan nyawa dulu, ngumpulkan tenaga. Tidurnya lumayan lama, bikin ngeblank gitu. Nanti setelah itu kita bongkar tenda, kita kembali pulang lagi. Aduh, nikmatnya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir video camping saya di Tangkal Pinus Camping Ground Cikole, Lembang ini. Saya juga tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman mencintai produk dalam negeri, mendukung UMKM Indonesia, dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.